warahmatullahi wabarakatuh. Kurang banter. Kamu mana? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wasallim. Mari kita lanjutkan kuliah kita. Hari ini Senin tanggal 11 April 2008. Insya Allah ini merupakan pertemuan yang keempat ya. Pertemuan yang keempat untuk kelas D dan F ya. Mata kuliah perencanaan drainase perkotaan. Kemarin kita sudah belajar bersama untuk menghitung besarnya curah hujan rancangan dengan skala ulang tertentu ya. Bahkan sudah ada tugas maupun PR-nya sehingga kita bisa melihat bahwasannya sudah cukup baik untuk menghitung besarnya curah hujan rancangan berbagai skala ulang ya, dengan berbagai distribusi frekuensi, apakah mengikuti kabel, apakah mengikuti log normal maupun mengikuti log Pearson tipe 3 ya. Lalu ketemulah curah hujan rancangan. Nah, curah hujan rancangan inilah nanti yang akan kita jadikan acuan untuk besarnya debit curah hujan akibat ya limpasan permukaan dengan skala ulang tertentu. Nah, tentunya nanti harus ditransformasi menjadi debit banjir rancangan. Ya, jadi kalau curah hujan skala ulang 5 tahun ya nanti akan debit banjir rancangan ya yang berasal dari curah hujan itu untuk skala ulang 5 tahun. Ya. Konversinya itu menggunakan persamaan rasional. Nanti konversinya itu menggunakan persamaan rasional. Jadi nah ini kalau ini debit, ini rasional, persamaan rasional. Jadi kalau ini debit akan sama dengan 0,278 C dikalikan I dikalikan dengan A. Ya. Di mana V-nya ini debit. Nah, debitnya ini dalam meter kubik per detik ya. Lalu 0,278 ini konstanta konversi. Konstanta konversi. Dari hasil konversi. Untuk C-nya ini adalah koefisien pengaliran. Sedangkan I-nya adalah intensitas hujan. Intensitas curah hujan ini milimeter per jam. Intensitas hujan nanti ini milimeter per jam. Sedangkan A-nya ini adalah luas areal. Luas areal dalam kilometer persegi. Jadi diingat-ingat dimensi satuan ini. Sehingga nanti kalau kamu menghitung, semua harus disesuaikan dimensinya. Kalau kamu masih ketemu meter persegi, ya harus dijadikan dengan menjadi kilometer persegi. Ya. Koefisien pengaliran kita sudah tahu merupakan satu koefisien yang akan menentukan besarnya limpasan permukaan, yaitu merupakan perbandingan antara
jumlah air yang jatuh ya dengan jumlah air yang melimpas. Jumlah air yang melimpas dibagi dengan jumlah air yang jatuh. Sehingga kalau curah hujan itu jatuh di atas daerah yang kedap air, koefisien pengalirannya akan besar, mendekati 1. Ya. Tapi kalau curah hujan itu jatuh di areal yang mampu meresapkan air, ya, maka koefisien pengalirannya akan mengecil. Ya. Untuk mengetahui besarnya koefisien pengaliran ada tabelnya. Koefisien pengaliran ini ada tabel dari Mononobe. Tabel dari Mononobe. Oke. Nah, sekarang mesti ada pertanyaan, Pak, di dalam satu areal itu kan pasti ada daerah yang kedap, ada daerah yang semi kedap, ada daerah yang lolos air. Misalnya jatuh di areal jalan yang beraspal atau dilapisi beton. Ada juga jatuh di areal paving ya, yang kira-kira pasti bisa meresapkan air. Ada juga jatuh di daerah taman-taman misalnya. Areal terbuka hijau, pasti dia akan mempunyai koefisien pengaliran yang berbeda. Kalau di dalam satu kawasan tertentu ada berbagai fungsional daripada peruntukan lahan, maka kita harus memilah-milah ya. Kita harus memilah-milah tata guna lahan tersebut ya. Berapa hektar yang merupakan areal terbuka, berapa hektar yang merupakan areal yang dilapisi oleh fasilitas umum untuk kedap air, dan berapa yang digunakan untuk pemukiman dan seterusnya. Sehingga koefisien pengaliran ini nanti menjadi koefisien pengaliran rata-rata. Ya, koefisien pengaliran rata-rata bisa dihitung ya dengan ya, rumus sebagai berikut. Koefisien pengaliran rata-rata sama dengan sigma CI kalikan AI dibagi dengan sigma AI. Jadi kalau di sini misalnya ada 5 kilometer persegi misalnya, atau 10 kilometer persegi lah, 10 kilometer persegi. Misalnya 60% pemukiman. 60% berarti kira-kira 6 km persegi. Lalu di sini ada fasum. Fasum katakanlah 25%. 25% berarti 2,5. Ya, 2,5 ya. 2,5 km persegi. Lalu ada juga yang taman atau terbuka hijau. Terbuka hijau katakanlah 1,5%. Kalau 1,5% berarti 1,5 km persegi. Jadi sangat mudah ya. Untuk pemukiman ini C-nya berapa misalnya? Misal ini C sama dengan 0,6. Untuk fasum katakanlah misalnya untuk 0,7. Nah, untuk terbuka hijau katakanlah 0,3. Misalnya begitu. Ya, sehingga ngitungnya gampang sekali. C rata-rata sama dengan ya 0,6 dikalikan 6 ditambah dengan 0,7 dikalikan dengan 2,5 ditambah dengan 0,3 dikalikan 1,5 dibagi dengan ya 6 kilo ditambah 2,5 km persegi ditambah dengan 1,5 km persegi. Mulai C. Jelas ya? Gampang toh? Ya. Jadi dalam satu area kawasan nanti tinggal dipilah-pilah berapa persen yang digunakan untuk pemukiman, misalnya berapa persen yang digunakan untuk fasum. Fasum itu bisa jalan, bisa
Ya, mungkin lapangan voli atau lapangan basket itu fasum atau gedung dan lain sebagainya ya. Sekolahan dan lain sebagainya termasuk fasum. Nah, kita tinggal melihat 0,6 ini dari mana? Ya, tabel Mononobe. 0,7 ini dari mana? Tabel Mononobe. 0,3 ini dari mana? Sesuai dengan peruntukannya. Makanya tadi saya mengatakan C ini kan misal ya, supaya menjelaskan perhitungan ini mudah. Oke, ada pertanyaan untuk menghitung koefisien pengaliran? Tidak ada ya? Halo? Belum, Pak. Nah, jelas ya? Belum ada. Oke. Setelah itu kita akan menghitung untuk intensitas hujannya ya. Kemarin intensitas hujan itu kan sudah intensitas hujan. Curah hujan itu kan menggunakan mononobe juga. Ya, mononobe. Nah, rumusnya kan itu akan sama dengan ya RT gitu ya. R24 dalam satu hari ya, per 24 ya, dikalikan dengan 24 per T ya, dikalikan dengan 24 per T-nya itu sebenarnya TC. Nah, pangkat 2 per rumusnya ini. Ya. Nah, rata-rata kalau untuk drainase curah hujan itu di Jawa itu berlangsung antara 5 sampai 7 jam. Seperti kemarin di Malang itu bisa hujan mulai dari jam 2 siang sampai misalnya jam 6 sore atau jam 7 malam. Maka jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Jadi bisa terjadi 5 jam. Ya. Jadi kejadian hujan itu rata-rata kalau untuk di Jawa atau di Indonesia ya, hujan maksimumnya itu terjadi ya, waktu maksimumnya bisa antara 5 sampai 7 jam. Ya, sehingga nanti rumusnya berubah menjadi ya, itu sama dengan ya, curah hujan rancanganmu berapa? R24 ini. Kemarin kan R5 misalnya. R5 nah, dibagi dengan waktunya katakanlah 5 jam. T. Ya, dah? Maka dikalikan dengan nah, T per T. Pangkat 2 per. Sehingga nanti dia akan berubah menjadi R5 per 5 dikalikan dengan 5 per T pangkat 2 per. Oke. Nah, rumusnya menjadi ini. Nah, rumusnya menjadi ini. Ya, karena dia 5 jam. Nah, nanti pada saat perhitungan, kalau sudah ada contoh perhitungannya, ada pada angkanya, sudah ada contoh perencanaannya, maka bisa saya jelaskan untuk kita uraikan. Jam pertama kira-kira distribusinya berapa? Jam kedua kira-kira distribusinya berapa? Gitu. Katakanlah R5 kemarin berapa? 100 mili misalnya. R5 katakanlah 100 mili yang kemarin. R5 sama dengan 100, ya kemarin ada yang 115 mili ya. Ada 115 mm ya, nanti 115 ini dimasukkan sini. 115 dibagi dengan 5 jam, dikalikan dengan 5 jam, dibagi dengan, kalau jam pertama ya 1. Ya. Anda lihat tangan saya, kalau jam pertama ya ini dimasukkan 1. Kalau jam kedua ya dimasukkan 2. Kalau jam ketiga dimasukkan 3. Jam keempat dimasukkan 4, jam kelima dimasukkan 5. Sehingga curah hujan itu sebesar 105 mili akan terdistribusi dalam 5 jam. Jam pertama itu berapa persen, jam kedua berapa persen, sampai jam kelima berapa persen. Ya, jadi itu adalah distribusi curah hujan jam-jam. Nah, saya tinggal mengulang aja materi yang pernah disampaikan di hidrologi. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Belum ya? Oke.
Kalau nggak ada, kita bisa bergeser dulu ya ke arah debit ya akibat limbah domestik. Ya, debit akibat limbah domestik. Oke. Karena debit curah hujan sudah ini debit curah hujan toh. Berarti ini debit curah hujan. Curah hujan. Nah, sekarang kita akan menghitung debit dari limbah domestik. Nah, limbah domestik ini kalau untuk drainase perkotaan macam-macam, ya. Ada yang dari perumahan, ada yang dari tempat ibadah, misalnya ada yang dari puskesmas dan balai kesehatan, ya. Lalu ada tempat fasilitas umum, misalnya gedung-gedung sekolah, mulai TK, SD, SMP, SMA, gitu ya. Lalu mungkin ada pertokoan dan perkantoran, atau hotel dan seterusnya. Itu harus diekivalen dengan konsumen pemakainya. Jadi di sini misalnya ada ini yang saya bimbing tahun berapa ini? Tahun 2002 ini. Perencanaan genangan di daerah perumahan Sawo Jajar 1, Kecamatan Kedungada. Ini pertama kali saya bimbing saya berikan pengarahan untuk pembimbingan drainase, ya. Ada sumur resapannya juga. Jadi di sini untuk limbah domestik bisa jadi yang pertama rumah tangga, ya, yang kedua bisa jadi non domestik, atau untuk misalnya sekolah, lalu kantor, niaga itu bisa jadi pertokoan dan lain sebagainya. Niaga, pasar itu biasanya, ya. Katakanlah hotel misalnya, ya, dan lain-lain, tempat ibadah misalnya. Nah, rumah tangga ini katakanlah dihitung dari jumlah penduduk, ya. Nah, katakanlah penduduknya mudah lah 10.000 orang, 10.000 jiwa. 10.000 jiwa. Maka nanti penduduk ini perlu diproyeksi sesuai dengan umur rencana bangunan, ya. Umur rencana bangunan misalnya untuk drainase itu menurut saya ya 5-10 tahun itu memang harus dievaluasi, ya. 5-10 tahun harus dievaluasi. Bahkan kadang-kadang rencana anggaran daerah, ya, rencana anggaran APBD, ya. Kalau APBD itu kan pendapatan, rencana penggunaan anggaran daerah, ya, katakanlah untuk rehabilitasi dan pemeliharaan drainase misalnya, ya, itu kan ada jangka waktunya, ya. Ada yang pemeliharaan rutin, ya, ada yang pemeliharaan secara berkala, ya. Berkala itu dalam arti untuk usia guna bangunan. Jadi kalau itu katakanlah bangunan itu direncanakan dengan
usia guna 10 tahun ya, nanti penduduk ini harus kita proyeksikan sampai 10 tahun ke depan. Karena perlu nggak proyeksi? Proyeksi, katakanlah untuk 10 tahun, berarti N-nya sama dengan 10. Nah, lalu kita harus melihat pertumbuhannya juga. Kira-kira pertumbuhan penduduk di kota itu berapa ya? 1% mungkin, 2%. Nah, 2% itu mungkin juga belum ada KB dulu ya, ada keluarga berencana. Sekarang sudah sedikit tidak zaman orang punya anak banyak. Ya. Kalau zaman tahun 60-70 ya, tahun 1960, tahun 1970 itu kan banyak anak, banyak rezeki, sehingga satu keluarga itu anaknya bisa 8, 7, 6, dan seterusnya. Sekarang rata-rata anaknya itu 2 lah, 2 atau 3, sehingga tingkat pertumbuhannya juga tidak terlalu besar. Nah, katakanlah dia tumbuh 1% per tahun. 1%. I sama dengan 1%. Maka misalnya tahun 2022 sama dengan 10.000 jiwa. Ya. Lalu berapakah tahun 2032? Ayo dihitung. Berapa tahun 2032? Anda menggunakan rumus apa biasanya? Anda di transportasi juga menggunakan proyeksi. Anda di statistik juga diajari proyeksi. Anda menggunakan apa kemarin? Kalau nggak salah, kuliah pengelolaan sampah juga ada proyeksi. Gimana? Biasanya menggunakan apa? Rumus aritmetik, rumus eksponensial, atau rumus geometrik untuk menghitung proyeksi pertumbuhan? Aritmatik, Pak. Kalau sama Pak Abadi aritmatik, Pak. Kalau Pak Abadi aritmetik berarti ditambahkan, begitu ya? Itu namanya aritmetik. Ada metode apa lagi untuk menghitung pertumbuhan proyeksi? Ada yang diajari Koirul Abadi, ada yang diajari. Kan tidak hanya aritmetik. Ya. Kalau penduduk itu biasanya yang umum apa? Pakai geometrik, Pak. Oke, geometrik. Ini yang paling umum biasanya. Geometrik itu paling umum. Kalau nggak salah rumusnya PN sama dengan P0 dikalikan dengan 1. Gitu ya? Iya, Pak. Plus 1 plus apa nih? Plus R. R. Plus betul. R pangkat N. R itu pertumbuhannya. R. Terus? Ada pangkatnya Tutup nggak? kurung N, pangkat Pak. N. Tutup kurung pangkat Tutup kurung pangkat N. Gitu ya? Benar? Iya, Pak. Iya. Oke. Berarti PN sama dengan 10.000 dikalikan 1 plus 1% itu berapa? 1%. 0,01. 0,01. Oke, 0,01 pangkat. Proyeksinya 10 tahun berarti N-nya berapa? 10. Nah, mosok ini aja sulit ya. Sudah ya, sudah bisa hitung ya. Tinggal mengeksekusi, berarti berapa ini kira-kira? Ya, tinggal 1% dikalikan 10 kan 10%. 10% dari 10.000 berapa? 1.000. Pasti 11.000 lah. Hitungan, kira 11.000 apa kudu? 11.000. 11.046, Pak. Oke, sekitar 11 ribuan ya. 11, berapa gitu ya? Benar ya? Berapa? 11 berapa?
11,46 Pak. 11,46.000. Penduduk kok ono komae apa ada penduduk separuh gitu ya? Penduduk Ibu Watu itu kira-kira berapa? 11.046 jiwa Pak. 11.040. Dibulatkan berapa kalau penduduk 11.000? Apa 46 12.000 jiwa. apa 11.100 apa? 11.046 jiwa Pak. 11.046 jiwa gitu ya. Benar? Iya Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Kesimpulannya adalah 11.046 jiwa. Oke. Ini yang domestik ini berarti yang untuk penduduk ya. Penduduk domestik. Nah, maka kantor, sekolah, niaga, hotel dan lain-lain itu sebenarnya harus dikonversi juga sesuai dengan konsumen penggunanya. Ya, tetapi biasanya diambil aja katakanlah non domestik itu berapa sih? 10% dari domestik atau 20% dari domestik kalau di Waternet itu. Halo, masih ingat di Waternet untuk kebutuhan non domestik itu berapa persen? Kira-kira 20% ya? Ya. Oke, kita ambil katakanlah 20% non domestik ini. Ini katakanlah kita ambil 20%. Maka kita tinggal mengalihkan 20% dengan 11.046. Berapa ini? Ya. 11.046 dikalikan dengan 20%. Kira lagi. Oh, aku 2.209 Pak. Berapa? 2.209 Pak. 2.209 ya. 2.209 jiwa. Berarti total penduduk itu sama dengan 11.046 ditambah 2.209. Kira ini. 13.255. Oke, 13.265. Ya. 55. 55 jiwa. Oke. Nah, sekarang itu untuk setiap kota itu ada consumptive use. Consumptive use itu tingkat penggunaan air, gitu ya. Untuk desa itu rata-rata katakanlah 80 sampai 100 liter per hari per orang. Untuk kota sedang misalnya, kota kecil atau kota sedang antara 100 sampai 125. Ya, untuk kota Malang yang masuk kota besar katakanlah 150 liter per hari per orang. Oke, unit kebutuhan air. Unit kebutuhan air adalah unit kebutuhan air. Kita pakai tentukan 150 liter per hari per orang. Maka tinggal kalikan saja ya, jumlah air ya, jumlah air, jumlah kebutuhan air, jumlah kebutuhan air itu sama dengan 150 dikalikan dengan 13.255. Ini tadi kan masih jiwa ya. Sementara ini 150 liter per hari per jiwa. Maka akan muncul 150 dikalikan 13.255. Berapa ini? 1.988.250 Pak. Ini yang no print nih. Berapa?
980.250. Tolong, saya kurang jelas ya. Berapa? 1.900.1988 Anu angka saja, angka. 1988 1988 250. Oke, 250 ya. 1988 250 liter per hari ya. Jiwanya sudah hilang. Liter per hari. Nah, ini masih penggunaan air ya. Ini masih penggunaan air untuk kebutuhan air bersih. Nah, yang akan dibuang ke saluran drainase itu ternyata hanya 70%. Maka limbah buangan ya, atau drainase domestik itu sama dengan 70%-nya. Jadi 70% dikalikan dengan 1988250. Kira 1391775. 1391775. Ini liter per hari. Oke, liter per hari loh ya. Per hari 1391775 liter per hari. Saya tanya berapa liter per detik? Dibagi dengan 24 dikalikan 60 dikalikan 60. 1391775 ya, dibagi dengan 24 jam ya, 60 menit 60 detik. Berapa? Saya minta tanya berapa liter per detik? 16 liter per detik. 16,11. 16,11 liter per detik. Oke. Ini menjadi 16,11 liter per detik. Nah, yang kita minta nanti kalau untuk Anda lihat ini di sini, yang kita minta nanti kalau untuk analisa perhitungan tidak liter per detik ya. Biasanya kalau di saluran itu kita mintanya meter kubik per detik. Sekarang 16,1 liter per detik. Berapa meter kubik per detik? Berapa? Dikali 1000 atau dibagi 1000? Dibagi 1000, Pak. Dibagi 1000 benar. Jadi 1 kubik itu berapa liter sih? 1 kubik kan 0,0016. 0,00 ya? 0,016 0,016 ya. Coba yang 1391 ya, itu dibagi 24 tadi ya, 24 kali 60 kali 60 ya, atau 3.600 liter per hari dijadikan liter per detik ketemu 16,11 liter per detik. 16,11 liter per detik dijadikan meter kubik per detik ya. Maka dibagi dengan 1000 ya. 16,11 dibagi 1000 berapa? 0,016 ya. Benar? Iya. Benar ya? Ini akan menjadi 0,016 meter kubik per detik. Ya. Jadi limbah domestik ini apa? Kecil sekali dibandingkan nanti dengan buangan air hujan. Ya. Ya, buangan air hujan nanti amat sangat besar ya, sehingga banjir itu memang ya bukan disebabkan oleh akibat pemakaian air domestik, tapi disebabkan oleh
curah hujan yang datang. Semakin deras curah hujan atau semakin tinggi intensitasnya, maka hampir semua kapasitas saluran itu kebutuhannya didominasi oleh kebutuhan untuk menampung limpasan air hujan. Nah, cuman kadang-kadang kalau kita itu ingin sehat dan maju misalnya, ya, buangan air limbah itu bisa jadi terpisah dengan buangan air hujan. Ya, jadi nanti tinggal sistem drainasenya itu antara buangan limbah rumah tangga dan perkantoran atau prasarana wilayah, ya, Kimpraswil gitu ya, dengan buangan limbah air, dengan buangan drainase curah hujan itu sudah beberapa negara maju itu yang memisah ya salurannya untuk peruntukannya masing-masing. Tetapi karena di Indonesia ini masih jadi satu gitu ya, biasanya buangan limbah rumah tangga dan prasarana wilayah itu juga sekaligus menjadi satu dengan penampang saluran untuk membuang debit akibat curah hujan. Sehingga nanti debit totalnya, debit drainase, Q drainase nanti akan ada Q akibat curah hujan dan Q akibat DMT. Nah, ini rumusnya. Ya. Ya. QDR itu adalah debit drainase. Sedangkan Q curah hujan itu ya yang akibat limpasan intensitas curah hujan yang sudah kita pelajari. Sedangkan QDMT itu adalah debit akibat limbah domestik. Akibat limbah domestik. Yang akibat curah hujan sudah saya ajari bagaimana nanti cara menghitungnya dengan menggunakan rumus ini rasional. V sama dengan 0,278 CIA, di mana C-nya adalah limpasan permukaan, nanti I-nya adalah intensitas hujan yang kita turunkan dari atau kita ambil dari curah hujan rancangan dengan skala ulang tertentu, sedangkan A itu adalah luas areal yang akan dihitung ya besarnya limpasannya dan luas areal yang akan dihitung, di mana di situ merupakan pemukiman gitu ya, ada berapa penduduknya ya, sehingga akan menghasilkan juga limbah domestik. Sehingga kalau dalam waktu yang bersamaan antara buangan air hujan dan buangan air domestik akan memasuki dalam saluran yang sama, maka pertanyaannya adalah berapakah dimensi penampang saluran yang harus saya persiapkan agar ya debit limbah curah hujan ya debit curah hujan dan debit limbah domestik bisa terakomodasi atau tertampung ya untuk dibuang tanpa menimbulkan genangan atau banjir ya. Kemarin banjir itu kan definisinya badan air tidak mampu menampung jumlah air yang ada ya. Sehingga badan air itulah yang dimaksud dengan kapasitas penampang saluran drainase. Apakah nanti menggunakan saluran tertutup, apakah menggunakan saluran terbuka. Bisa ditangkap penjelasan saya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa ya? Oke. Bisa ditangkap. Sekarang saya berikan ilustrasi yang lebih konkret. Tadi di sini ada segmen misalnya. Oke. Ini ada segmen, ini ada segmen. Oke. Ini ada segmen. Nah, titik pertemuan antara ya misalnya AB dan BC misalnya. CB. Saya anggap aja ini 400 meter. Saya anggap aja ini 400 meter. Lalu saya anggap ini
Ya, 380 meter. Berapa luas areal yang ada diakomodasi oleh, ya kita anggap ini prismatisnya kotak, kita anggap zona kotak. Maka ini daerah pemukiman. Ini daerah pemukiman. Berapa luas A-nya? Luas A-nya berarti sama dengan A sama dengan 400 dikalikan 380 meter. Benar ya? Berapa ini? 152.000. 152.000. 152.000 ya? 100, iya Pak. 152.000 meter persegi. Berapa kilometer persegi? Berapa kilometer persegi? Halo, 0,152 dari mana? dibagi 100.000, Pak. Oke, ya. Yang lain dengerin ya. Kan nanti kan ketelitiannya hanya bermain-main seperti ini, ya. Oh, satuan saya masih meter persegi. Padahal nanti dimasukkan ke arah persamaan rasional itu harus menggunakan kilometer persegi. Maka 152.000 meter persegi, gitu ya, harus dikonversi menjadi kilometer persegi. Berapa tadi? 0,152. Maaf Pak, dibagi 1 juta, Pak. Dibagi 1 juta. Kok bisa 1 juta? Meter Kan meter ke kilo itu berapa? 1.000. Meter ke kilo 1.000. Karena dia pangkat 2, maka 1.000 itu nolnya 3, 1 juta. pangkatkan 2 menjadi 1 pangkatnya 6, gitu ya? Nolnya 6 ya? Jadi dibagi 1 juta ya? Iya, Pak. Ya. Oke, dibagi 1 juta ya. Kalau dibagi 1 juta ketemunya berapa? 0,152. Oke, ini hanya sekitar 0,152 kilometer persegi. Oke, misalnya di sini land use C-nya katakanlah 0,6. Lalu misalnya di sini jumlah penduduknya 400 kali 400. 400 kali 400. Berapa kakak itu? Ya, saya anggap 5.000 orang. 5.000 jiwa. Jadi lamsam itu artinya full capacity tanpa pertumbuhan, kita anggap itu saya ngitung rumah. Ada berapa unit rumah gitu ya. Satu unit rumah ada kira-kira 4 sampai 5 orang, kira-kira di situ ada 5.000 jiwa. Dengan pemakaian katakanlah 100 liter per 150 liter per hari per orang. Jadi kita tinggal menghitungnya sama dengan untuk katakanlah R, ini pakai R5 lah. R5 katakanlah 115 mm. Lalu jumlah penduduknya 5.000 jiwa. Lalu unit kebutuhan airnya adalah 150 liter per hari per orang. Maka limbahnya sama dengan 0,7, ini 70% ya, kalikan 5.000 dikalikan dengan 150. Berapa ini? Halo? 525.000. 25.000. 525. Oh, 525. 525. Liter per hari ya. Ya. Oke. Ya, untuk ini sudah berapa liter per detik dan berapa meter kubik per detik? Untuk yang domestik.
0,00, masih kecil sekali ini. Saya tulis Ki domestik, Ki DMT. Kira. Mungkin 0,00 ini. Berapa? 0,006 meter kubik per detik, Pak. Oke. 0,006 meter kubik per detik. Bandingkan dengan yang ini. Ya, bandingkan dengan yang ini. Maka kalau kita rumuskan rasional Ki, ini masih belum diproses untuk curah hujan jam-jaman ya. Ini hanya diproses Ki sama dengan 0,278 CI. Nah, kita anggap aja ini 115 mm ini dalam 1 jam. Ya. Ini kan curah hujan R5 kan masih milimeter. Sementara intensitas ini kan harus dalam milimeter per jam. Gitu ya. Misalnya 115 mili, deras sekali. Gitu ya. Itu terjadi dalam 1 jam. Maka rumusnya akan menjadi 0 Ki sama dengan 0,278 dikalikan dengan 0,6 dikalikan dengan 115 dikalikan dengan 0,152. Kira-kira. Nol koma 1? 2,9. Oh, gede sekali. ,9 ya. Ada yang ngitung hasilnya berbeda? Sama, Pak. 2,9 ya. Oke. 2,915, Pak. 2,915 meter kubik per detik. 2,9 meter kubik per detik itu kalau saya ngitung dimensi saluran itu lebar penampangnya iso meh 2 meter deh. Dengan kecepatan sekitar di atas 1 lah. Ya. 2 meter di atas 1, tinggi airnya 1 berarti. Tinggi airnya 1. Ya. Debit dan Ki sama dengan K. Maka Anda lihat, bayangkan, bandingkan antara debit curah hujan dan debit pemukiman. Debit curah hujannya berapa itu? 2,9 ya, meter kubik per detik. Iya. Lalu debit limbahnya perumahan berapa? 0,006. Nah, jadi yang menyebabkan banjir itu sebenarnya apa yang dominan? Air hujan. Curah hujan. Ya. Tetapi nanti dalam analisa perhitungan, walaupun debit domestik itu kecil, tetapi tetap harus dihitung. Sehingga nanti Ki yang masuk di sini, Ki untuk saluran drainase, Ki saluran drainase itu sama dengan Ki akibat curah hujan ditambah Ki akibat DM. Oke, ngerti? Kebayang ya? Jadi penjelasan dan ilustrasi saya bisa ditangkap? Bisa, Pak. Oke. Nanti kita tinggal praktek gitu ya. Kita tinggal praktek untuk membuat layout gitu ya. Layout di mana itu seolah-olah kasus gitu ya. Dengan angka-angka hipotetis. Angka-angka hipotetis ini berarti angka-angka buatan gitu ya. Nah, kalau skripsi itu tinggal memindahkan layout yang kita buat secara hipotetis ini menjadi skema kenyataan di lapangan. Jadi Anda harus mempunyai skema drainase existing yang ada di lapangan, yang biasanya skema drainase itu kan diletakkan di sekitar pinggir jalan gitu ya. Jadi kita tinggal menggambarkan layout ya, tata letak daripada rumah, jalan, fasilitas umum dan lain sebagainya, sehingga kita juga crosskan dengan peta topografi sehingga kita bisa melihat kemiringan medan ya. Sehingga air itu berasal dari mana, menuju kemana, dan dibuang kemana. Nah, dengan begitu
secara aktual kita bisa membuat rancangan atau mengevaluasi dari sistem drainase perkotaan atau pemukiman. Nah, tentunya kalau hipotetis di soal seperti ini, dengan aktual yang ada di dunia nyata itu nanti berbeda-beda. Saluran tidak mesti lurus. Anda lihat 400 meter itu panjang. 400 meter itu mengelilingi lapangan bola itu 400 meter. Nah, bisa jadi salurannya belak-belok, bisa jadi salurannya sedikit serong, mencong, dan lain sebagainya. Itu kalau di dunia nyata seperti itu. Ya, jadi pengenalan medan, kondisi daerah kajian itu amat sangat penting. Ya. Jadi hari ini yang bisa saya sampaikan. Setiap kali kita ketemu ada kemajuannya, step by step kita maju. Nanti makin lama makin konkret. Kita sudah bisa mulai menghitung pembebanan dari limbahnya akibat curah hujan dan domestik. Nanti kita perlu mempersiapkan saluran penampungnya. Kalau saluran kan berarti Anda ingat Khairil Saleh ya. Anda ingat Khairil Saleh, Anda ingat hidrolika di mana ada saluran terbuka maupun saluran tertutup ya. Kalau saluran terbuka ya berarti ada tekanan atmosfer di situ. Kalau saluran tertutup bisa jadi menggunakan pipa, bisa jadi menggunakan box culvert, gorong-gorong dan lain sebagainya. Kalau alirannya dalam keadaan penuh berarti dia saluran tertekan. Kalau alirannya tidak dalam keadaan penuh, berarti masih menggunakan hidrolika saluran terbuka. Jadi drainase ini cukup komplit ya. Ada urunan dari hidrologi, ada urunan dari hidrolika, mungkin juga ada urunan material dari bangunan air, bahkan mungkin nanti ada urun materi dari mektan dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya tutup? Persis 1 jam ini. Sekitar jam 2 sebelum saya akhiri. Ini kayaknya semua dosen sudah pada luring gitu ya. Saya yang masih daring gitu ya. Karena suasananya menurut saya puasa gitu ya. Jadi saya masih kurang efektif kalau saya bertemu langsung di kelas gitu ya. Sehingga saya masih menggunakan sistem daring, tidak apa-apa. Nanti setelah UTS mungkin kalau memungkinkan nanti kita akan evaluasi kembali untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Ya, tadi mengawali kita dengan 69 partisipan, sekarang sudah 80 partisipan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, agenda hari ini kita bisa menghitung berapa debit akibat curah hujan dan berapa debit akibat pemakaian pemukiman atau limbah domestik. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Belum. Nah, kalau belum ada ya, saya kira cukup ya. Nah, saya akhiri kuliah hari ini ya. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa untuk presensi, dan presensinya sudah dibuka ya. Secukupnya kira-kira 10-15 menit setelah ini juga sudah akan ditutup. Maka jangan lupa yang ikut kuliah pada siang hari ini untuk langsung mengisikan presensi kehadiran kuliah pada hari Senin ya, 11 April 2022. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.